Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan kembung yang enak, yang gurih, yang buget. Teman-teman, ini kita siapkan ikan kembung. Ikan itu masih seger-seger, terus ikannya juga gendut-gendut banget Flavis. Itu sudah kita potong-potong, terus habis itu cuci bersih. Sekarang kita akan marinasi dulu dengan sedikit garam. Gak usah pakai apa-apa lagi Flavis, pakai garam aja udah cukup saja. Nah itu ikan dipakein garam tapi digoreng ataupun dikukus itu rasanya udah enak banget. Apalagi nanti kita mau bikin masakannya pakai bumbu rempah-rempah yang komplit banget, jadi makin enak lagi. Jadi kita siapkan bawang, brambang, kunir, cabai, terus habis itu pakai kemiri juga. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan tomat. Ini aku pakai tomatnya yang hijau dan juga ada yang merah. Kita potongnya kasar-kasar aja kayak gini. Kemudian kalau sudah, ini mau kita sisihkan, kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Sekarang kita akan goreng ikan kembungnya, tadi sudah kita marinasi. Nah biasanya kalau goreng ikan kan suka meletup-meletup tuh minyaknya. Nah biasanya aku taburin minyaknya dengan sedikit tepung beras ataupun tepung terigu supaya mengurangi letup-letupan minyaknya. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, habis dibalik, tunggu lagi sampai nanti mateng lagi, baru kita angkat. Nah kurang lebih kayak gini habis, ini sudah mateng. Ini mau kita sisihkan. Terus kita akan goreng lagi sisa ikannya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi Flavis, tinggal kita masukkan ikannya, kemudian kita tunggu sampai nanti bawahnya mateng, terus balik lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi sudah mateng, kita angkat. Nah ini udah matang semuanya, sudah kita goreng semua ikannya. Ini minyak bekas goreng ikan nggak usah dibuang, mau kita pakai untuk tumis bumbunya, cuma dikurangin biar nanti nggak kebanyakan ya. Kita aduk-aduk, apinya nggak usah besar-besar Flavis, kecil aja, biarkan nanti sampai benar-benar tanak. Jangan lupa tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada serai dan juga ada daun salam. Kalau misalnya nanti bumbunya sudah mateng, sudah wangi, baru kita akan tambahkan lagi air, terus ditambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan tomat dan juga ikannya. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan masak lagi, biarkan bumbunya ngeresep ya. Apinya kecil aja kalau misalnya nanti sudah enak banget, sudah gurih. Ini tadi aku tambahkan lagi sedikit air Flavis, karena tadi terlalu sedikit, jadi aku tambahkan lagi sedikit air. Terus masak lagi sampai nanti matang. Kalau sudah, kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep kari sayuran, tapi ini karinya wong Jawa Flavis, bukan karinya orang India. Rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan terlebih dahulu terong. Ini terongnya kita potong-potong. Kalau sudah, kita akan rendam supaya nanti warnanya itu nggak jadi biru. Terus habis itu di sini kita tambahkan juga ada kubis. Ini kubisnya juga kita mau potong, tapi potongnya kasar-kasar aja. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian siapkan lagi ada buncis. Tadi bagian ujungnya dibuang, terus habis itu kita potong-potong. Kalau sudah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku mau pakai kentang. Ini kentangnya satu aja karena ukurannya besar, jadi cukup satu biji aja. Semua kita potong-potong, potong-potongnya boleh agak tebel-tebel ataupun mau kotak-kotak kecil-kecil. Dadu juga boleh banget. Kemudian kalau kentangnya sudah kita potong-potong, kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita tambahkan ada kemiri, merica, ketumbar, bawang putih, bawang merah, dan juga ada lombok merah. Tambahkan lagi sedikit kunir. Habis itu kita haluskan. Jangan lupa beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu tadi sudah kita haluskan. Apinya nggak usah besar-besar, kecil aja. Kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar mateng, aromanya juga wangi. Setelah itu kita akan tambahkan santan. Ini aku pakai santannya, santan masih segar Fluffy, jadi nanti enak banget.
Oh ya Flavis, tadi lupa nih godong salamnya. Harusnya tadi ditumis cuman lali, ya wis nggak apa-apa, kita cemplungin aja. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi santannya. Kemudian nanti kita tambahkan terongnya terlebih dahulu. Terus ada kentangnya juga, karena kalau kentang dan terong kan agak lama matangnya, jadi kita masukinnya di awal aja. Nah, kalau misalnya terong dan kentangnya nanti sudah mateng, rasa kuahnya juga sudah enak, sudah pas, manisnya, gurihnya sudah pas, baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran tadi. Seperti ada kubis, terus ada buncis. Nah, kalau ini kan sebentar banget matang Flavis, makanya aku masaknya di bagian akhir aja. Nah, sekarang kita aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama, nanti biarkan sampai mendidih lagi, tunggu sebentar, habis itu udah deh kita angkat, biar nanti pada saat kita sajikan tuh sayuran tuh masih cantik, terus dimakan juga masih krius-krius. Ini enak banget Flavis, kita sajikan untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, kalau misalnya aku masak ini sore, terus masih ada sisa untuk pagi-pagi itu diangetin, itu nanti enak banget untuk lauk sarapan. Hey Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari jantung pisang yang enak banget. Pertama-tama ini jantung pisangnya kita buang bagian luarnya ya, bagian yang merah-merahnya itu kita buang. Kemudian kalau sudah nanti kita cuci, itu semua kita rebus Flavis. Tapi ini ngerebusnya airnya sudah harus benar-benar mendidih dan benar-benar mumblak-mumblak supaya nanti jantung pisangnya itu enggak hitam warnanya Flavis. Dan ini juga ngerajangnya harus di atas air mendidih. Kemudian kita akan masak sampai nanti jantung pisangnya mateng. Nah, ini warnanya enggak hitam kan, warnanya masih tetap putih cantik banget. Ini kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku mau pakai tempe semangit Flavis. Kebetulan kemarin ada tempe yang masih sisa, terus aku mau bikin resep ini karena rasanya jauh lebih enak kalau kita bikin pakai tempe semangit. Nah, ini cukup kita suwir-suwir aja kayak gini. Ini tempenya bisa jenis yang mana aja nih. Kalau ini yang jenis untuk bikin tempe mendoan, kalau misalnya Flavis adanya di rumah yang tempe tebel-tebel juga nggak apa-apa Flavis. Itu tinggal kita potong-potong aja. Kalau tempenya sudah kita suwir-suwir, kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai godong melinjo. Ini masih muda-muda banget, tapi masih seger-seger banget. Kemudian kita potong-potong. Motongnya itu bisa pakai pisau dirajang ataupun dikerus-kerus aja kayak gini. Dulu kalau ibunya Flavi Kasih masak jantung pisang itu, daun sausnya itu cukup dikerus-kerus aja kayak gini. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini kita akan pakai yang simple, nggak perlu ngulek-ngulek dan nggak perlu blender-blender, cukup kita iris-iris aja. Di sini kita akan pakai bawang merahnya, kemudian ada bawang putihnya. Selain ada bawang merah dan juga bawang putih, di sini kita tambahkan juga ada lombok. Ini lomboknya kita pakai lombok yang keriting dan juga ada yang rawit. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedas, lombok rawitnya bisa di skip aja, pakai lombok yang keriting ataupun lombok yang besar juga nggak apa-apa. Cuman karena hari ini aku maunya pedes, walaupun lombok larang Flavis, tapi rasanya tuh kalau nggak mau pedes tuh nggak enak gitu. Kemudian kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan cabenya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi, masukkan tempe semangitnya. Tempe semangit itu artinya tempe yang sudah menjelang mau busuk, tapi belum busuk Flavis. Itu nanti bikin tumis-tumisan kita tuh rasanya tuh enak banget. Kemudian masukkan jantung pisang dan juga ada godong melinjonya. Nah, ini kita aduk-aduk. Ini bagi Flavi yang suka nanya, Mbak Flavi Kasih masak itu sekaligus tuh banyak banget apa habis gitu. Ini habis Flavis karena rakyat di rumahnya Flavi Kasih itu banyak. Jadi kalau masak tuh sekalian banyak. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula putih ataupun pakai gula merah, nggak apa-apa. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng dan rasanya enak banget. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, warnanya juga masih cantik banget. Kita siap sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget.
Pagi-pagi sarapannya pakai lauk kayak gini, nasinya anget, terus tambahkan tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari Bali. Hari ini kita akan bikin resep ayam betutu yang enak banget, tentunya dengan resep yang sangat sederhana. Pertama-tama tadi siapkan ayam kampung, kemudian di sini kita akan siapkan lagi bahan tambahannya yaitu daun singkong. Ini daun singkongnya kita akan rebus. Kadang-kadang ada orang yang rebusnya pakai garam ataupun pakai baking soda, itu nggak apa-apa. Hari ini aku cuma tak cemplungin air panas aja, udah cukup, dan rebus sampai matang. Kalau sudah matang, kita akan sisihkan. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu keringnya terlebih dahulu. Di sini ada kemiri, kemudian ada pala, ada merica, dan juga ada ketumbar. Bumbu ini akan kita haluskan. Ini cukup halusinnya pakai ulekan aja. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan bikin bumbu basahnya. Di sini ada cabai merah, kemudian ada bawang putih, ada cabai rawit, kemudian ada terasi. Nah, di sini aku juga pakai kencur. Nih, kencurnya nggak boleh ketinggalan ya. Kemudian ada serai dan juga kita pakai kunir. Kemudian kita pakai jahe dan juga ada bawang merah. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Tapi menghaluskannya menggunakan chopper ya. Jadi nanti teksturnya nggak halus, jadi kayak dicincang gitu, Fluffies. Nah, sekarang kita akan balurin ayamnya menggunakan bumbu keringnya terlebih dahulu. Nah, nanti baru kita akan balurin lagi pakai bumbu yang basahnya. Jadi pastikan Fluffies balurinnya sampai rata ya, bahkan sampai ke dalam-dalam daging ayamnya kita balurin pakai bumbu. Nah, ini kalau misalnya Fluffies ada sarung tangan di rumah, boleh pakai sarung tangan supaya nanti tangannya enggak panas ya. Nah, setelah ayamnya kita balurin dengan bumbu kering dan juga bumbu basah, di sini kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai gula merah, kemudian daun salam, laos, kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan tambahkan air. Nah, di sini kan aku pakainya ayam kampung ya, jadi perlu air lebih banyak dan masaknya nanti juga lebih lama dibandingkan pakai ayam yang gendut. Nah, ini kalau misalnya ayamnya sudah empuk dan sudah mateng, di sini aku akan cemplungin daun singkongnya ini supaya nanti daun singkongnya tuh ada rasanya gitu. Nah, ini kan kita masak lagi sampai nanti asat. Nah, kalau misalnya sudah asat seperti ini kita akan sisihkan, biarkan dingin. Setelah ini baru kita akan bungkus menggunakan daun pisang. Nah, sudah aku siapkan daun pisang, kemudian kita letakkan ayamnya di atasnya. Dan kita akan isi perut ayamnya pakai daun singkongnya. Nah, kemudian kita akan bungkus. Kalau misalnya Fluffies di rumah ada aluminium foil, itu juga boleh banget pakai aluminium foil supaya lebih gampang untuk membungkusnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya wis pakai daun pisang aja nggak apa-apa. Kita pakai bahan yang seadanya. Toh nanti kalau pakai daun pisang juga aromanya lebih wangi lagi. Nah, sekarang kita akan panggang menggunakan teflon. Kalau Fluffies di rumah punya oven, bisa juga panggangnya pakai oven. Nah, ini kita akan panggang sampai nanti daunnya kecoklatan. Dan ini aromanya udah harum banget. Ini sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi. Kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini begitu daun pisangnya dibuka, aromanya tuh bener-bener harum banget. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Yang pasti apalagi kalau kita pakai nasinya masih anget. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang seger banget. Hari ini kita akan bikin soto ayam ya. Tapi Fluffies nggak usah khawatir, ini soto ayamnya bener-bener simple, tapi rasanya enak banget. Kita akan pakai ayam sebanyak 1 ekor ya, ini kurang lebih 1 kilogram. Kemudian untuk bumbu halusnya, cuman ini aja Fluffies. Di sini kita pakai kemiri. Di sini sebanyak 6, kemudian di sini ada kunyitnya nggak usah banyak-banyak, seruas aja. Kemudian ada merica, ketumbar, jahe, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Kita akan menghaluskannya menggunakan blender. Habis juga bisa menghaluskannya pakai ulekan kalau mau. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku pakai wajan dari Revan ya, atau wokpen dari Revan. Kalau aku sih ngomongnya kepenaknya tuh wajan gitu.
Kemudian kita tambahkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kalau sudah panas kita masukin bumbunya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti bumbunya berbau harum banget atau wangi banget. Setelah itu di sini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya, ada daun salam. Kemudian di sini ada laos dan ada serai. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya betul-betul harum banget dan tekstur bumbunya udah nggak basah lagi, udah agak kering seperti ini. Baru setelah itu kita akan masukkan ayamnya. Nah begitu ayamnya masuk, Flavis jangan langsung beri air ya, kita akan masak dulu sebentar, kita akan aduk-aduk sampai nanti ayamnya kaku. Setelah itu baru kita akan tambahkan air. Nah di sini airnya aku pakai sebanyak 3 liter ya. Ini untuk rebusan awal aku pakai 3 liter. Dan kita akan masak sampai nanti ayamnya empuk. Nah di sini akan kita bumbuin langsung pakai garam. Ini secukupnya aja. Kemudian tambahkan sedikit gula Jawa. Flavis kalau misalnya nggak terlalu suka gula Jawa juga boleh di skip ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak terlalu suka ada rasa gula di masakannya gitu, jadi itu sesuai dengan selera Flavis. Kalau aku lebih suka pakai gula karena untuk menyeimbangkan rasa dan sedikit manis. Nah kalau sudah empuk ayamnya kita akan angkat, nanti biarkan dingin, nanti kita akan goreng ayamnya. Nah ini kan airnya sudah berkurang banyak Flavis. Nah nanti kita akan tambahkan lagi air. Ini kurang lebih aku tambahkan sebanyak setengah liter. Dan kalau misalnya dirasa kurang asin boleh tambahkan garam. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa misalnya kaldu ayam ataupun micin itu juga boleh banget, biar rasanya tambah gurih banget. Nah ini ayamnya akan kita masak sampai nanti mendidih dan tanek. Sementara itu kita akan goreng ayamnya. Siapkan wajan dan minyak secukupnya. Nah di sini untuk menggorengnya aku pakai fry pan dari Revan ya, dan juga spatulanya ini aku pakai spatula silikon dari Viera. Nah ini ayamnya akan kita goreng sampai nanti kuning kecoklatan. Kalau sudah kuning kecoklatan kita akan angkat. Nggak usah lama-lama gorengnya karena ayamnya sudah matang. Kita tinggal goreng sreng pakai minyak panas. Kalau sudah coklat kita angkat. Nah ini kita goreng lagi. Nah tadi wajannya kecil jadi aku pakai 2 kali gorengan. Ini sudah matang. Sekarang kita akan siapkan dengan teman-temannya. Nah ini kuahnya juga sudah matang. Nah untuk isiannya di sini udah komplit banget, udah pepek banget. Di sini aku siapkan ada ayam gorengnya tadi ini yang udah kita goreng ya. Kemudian ada telur rebus dan juga ada kol. Ini sudah direbus ya, dan ada togenya juga sudah direbus. Ada bihunnya juga sudah direbus. Soun maksudnya, maaf bukan bihun, dan juga ada jeruk nipis. Nah di sini kita tambahkan lagi brambang goreng supaya lebih wangi, dan juga ada daun bawang dan seledri. Dan nggak boleh ketinggalan kita pakai sambal. Flavis kalau mau boleh tambahkan kecap ya. Nah sekarang kita akan racik sotonya. Kita ambil togenya sedikit, kemudian kita ambil kolnya sedikit, kita ambil sounnya juga sedikit, dan juga telurnya. Sekarang kita tinggal suwir-suwirin ayamnya. Ini karena ayamnya gendut banget, dagingnya juga banyak banget. Nah ini kalau kita bikin soto sendiri kan sesuai dengan selera kita ngaturnya. Karena kalau kita beli di luar tuh ayamnya cuma sedikit banget. Nah ini kita tambahkan lagi ada brambang goreng, daun bawang seledri, kemudian sambal, juga jeruk nipis. Dan kuahnya jangan lupa kalau misalnya mau nuang, kita aduk dulu supaya bumbunya rata. Nah ini aromanya udah harum banget. Rasanya juga seger banget. Ini nanti kita tinggal maem pakai nasi anget. Kemudian kalau misalnya ada boleh tambahkan kerupuk. Ini anakku udah gak sabar pengen makan sotonya. Selamat mencoba ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video vlogfikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep baceman tahu dan juga tempe. Resepnya enak banget, sederhana banget. Ini bisa Flavis masukin kulkas, terus nanti sewaktu-waktu tinggal goreng kalau mau maem. Nah, untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, kemudian bawang putih, brambang, dan juga kita akan haluskan menggunakan air biar lebih gampang. Kemudian setelah halus kita sisihkan, kita akan toto tempe dan juga tahunya ke dalam wajan seperti ini. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya supaya lebih sedap. Di sini ada daun salam, laos, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Ini gula Jawanya pilih sing paling api kalau mau bacemnya enak, gula Jawanya itu harus yang bagus. Kemudian di sini tambahkan lagi asam, garam. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, masukkan bumbu halus, tambahkan lagi minyak, kemudian kecap manis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini sajiannya kalau mau pakai air kelapa itu jauh lebih sedap lagi Flavis, tapi ya wis hari ini aku pakai air biasa aja. Pertama-tama kita akan masak dulu pakai api besar, kemudian setelah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak pelan-pelan. Memang masak bacem itu memang harus sabar, apinya kecil supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep ke tempe dan juga tahunya. Nah, ini sudah asap Flavis, ini sudah waktunya kita matikan apinya. Ini Flavis bisa lihat warnanya memang nggak coklat banget karena aku pakainya tadi kecapnya kecap kencana dan gula merahnya ya nggak terlalu hitam, jadi nggak terlalu warnanya nggak terlalu hitam banget ya. Tapi ini rasanya sudah manis dan gurih. Ini Flavis bisa masukkan ke kulkas. Terus nanti sewaktu-waktu mau goreng, sewaktu-waktu mau maem tinggal goreng aja. Nah, hari ini aku juga mau contohin ke Flavis gimana sih cara goreng bacemnya. Jadi kalau goreng bacem itu nggak boleh Flavis tinggal. Begitu kita cemplungin harus kita wolak-wali karena dia manis, jadi cepet banget untuk gosongnya. Nah, gorengnya juga apinya nggak boleh terlalu besar. Nah, kalau misalnya kira-kira warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah mateng. Ini kan kita angkat, kita akan sisihkan. Ini akan kita maem pakai nasi yang hangat. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai sayur bening bayam, sayur sup, sayur asem, sambel tomat, sambel terasi, wes enak banget. Yang penting jangan lupa nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup kue tiaw yang enak banget, yang seger banget. Bumbunya simple dan cara masaknya juga cuma cemplang-cemplung aja. Pertama-tama kita siapkan kue tiaw. Ini kue tiawnya yang masih seger. Kemudian setelah ini kita akan siapkan ada sawi sendok atau juga pakcoy. Kemudian kita akan siapkan lagi untuk bahan isiannya. Di sini aku mau tambahkan fish roll. Flavis juga bisa pakai fish cake kalau mau. Kemudian di sini juga ada bakso ikan. Nah, kebetulan Flavi Kasih udah lama nih nggak makan bakso ikan. Hari ini pasti rasanya enak banget. Kemudian untuk bahan kaldunya aku pakai ceker ayam. Ini bahan-bahan kita sisihkan. Kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Kita pakai merica. Kemudian mericanya kita ulek sampai halus. Dan di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih dan juga jahe. Untuk bawang putih dan juga jahenya ini cukup kita geprek-geprek aja kayak gini. Asal pecah aja udah cukup. Kemudian kita akan bikin ada daun seledri. Ini bagian batangnya aku pisahkan ya untuk nanti dicampurin dengan kuah kaldunya. Sementara untuk daunnya nanti untuk bahan taburan. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan untuk bikin minyak bawang putih. Ini nanti yang bikin kuah supnya tuh makin enak lagi, makin harum lagi. Cukup kita siapkan bawang putih, kemudian bawang putihnya kita cincang sampai nanti halus. Kita sisihkan, sekarang kita akan bikin kuahnya. Masukkan ceker ke dalam air mendidih, kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bikin atau yang biasa kita sering itu garlic oil ya. Kalau bahasa Jawanya itu ya bawang putih, minyak bawang putih gitu. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam minyak panas, aduk-aduk. Kalau warnanya sudah kecoklatan kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Gongsongnya itu nggak usah sampai yang warnanya coklat banget Flavis. Begini aja udah cukup, yang penting udah wangi banget. Kemudian masukkan ke dalam kuah kaldunya. Nah, di sini kan tadi airnya udah susut. Kita akan tambahkan lagi sampai nanti pancinya hampir penuh. Tambahkan daun seledrinya. Kemudian masak kembali. Sekarang kita akan angkat
supaya nanti kuahnya itu bening, nggak ada res-resnya lagi. Tambahkan juga kaldu ayam bubuk, garam, kemudian kita akan masukkan bakso ikannya dan juga fish rollnya. Biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih dan sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan sawinya, karena sawi itu sebentar banget matang, jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama. Kemudian kita biarkan sampai mendidih lagi. Kalau sudah mendidih lagi, kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Tadi ini kue tionya sudah direndam dengan air panas, kemudian disisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi, ini tadi kan sudah kita bikin garlic oilnya, dan ini ada daun seledrinya, dan aku mau tambahkan lagi sambal rebusnya. Nah, sekarang siap kita racik. Kita ambil sedikit kue tionya, kemudian masukkan semua bahan-bahan, lalu kita siram dengan kuahnya. Dan ini enak banget, tapi kita ampas masih panas-panasnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep oseng dada ayam. Udah lama banget ya kita nggak bikin resep yang model-model kayak gini dari dada ayam. Dulu waktu Flavis di Jakarta tuh sering banget bikin resep-resep dari dada ayam, misalnya ditumis-tumis atau diapain gitu, sering banget. Nah, udah lama banget kita nggak bikin. Nah, hari ini kita mau bikin. Nah, ini daging dada ayamnya kita file, kemudian kita iris tipis-tipis saja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan marinasi dengan bumbu-bumbu. Di sini ada merica, kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada sedikit garam dan juga ada gula pasir. Kemudian aku mau tambahkan lagi kecap manis dan juga saus teriyaki. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi sedikit tepung maizena. Dan ini tepung maizena fungsinya biar nanti dada ayamnya itu lembut. Ini bukan sekedar empuk, tapi memang lembut banget nanti. Kemudian kita akan marinasi selama 30 menit. Boleh di dalam kulkas ataupun di luar kulkas, tapi nanti ditutup. Kemudian ini nggak lupa tambahkan juga bawang putih biar aromanya makin wangi lagi. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai bawang bombay. Ini bawang bombay cukup kita iris tipis-tipis saja. Kemudian setelah ini kan masih nempel-nempel, kita lepaskan dan kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita geprek-geprek, kemudian kita cincang-cincangnya kasar aja juga nggak apa-apa. Kemudian nggak lupa di sini kita mau tambahkan lombok hijau. Ini aku pakai yang besar, tapi kalau misalnya mau lebih pedas lagi boleh tambahkan cabai rawit ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada lombok kayak gini juga bisa pakai paprika. Nah, sekarang kalau misalnya ayamnya sudah dimarinasi, kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak dan kita akan goreng dulu. Ayam sudah tadi kita marinasi, gorengnya tuh nggak usah lama-lama pakai kita bikin ayam goreng gitu Flavis. Jadi begitu cemplung, aduk-aduk, nanti dia sudah berubah warna, sudah matang, cukup matang aja, nggak perlu sampai yang kayak kering itu, nggak usah Flavis. Jadi teksturnya masih basah kayak gini. Nah, ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Kemudian kita sisihkan juga minyak bekas goreng ayamnya dan kita akan tambahkan margarin sedikit. Kalau sudah panas, kita akan masukkan dulu bawang putihnya, gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi. Baru masukkan bawang bombaynya, gongsong-gongsong sebentar. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin lombok hijaunya. Tadi kalau misalnya nggak ada lombok hijau kayak gini, bisa juga ganti paprika, atau merah boleh, hijau boleh. Kemudian kita akan cemplungin ayam yang tadi sudah kita goreng, tambahkan lagi kecap manis. Kemudian jangan lupa kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Garam juga, garamnya nggak usah banyak-banyak karena tadi kan masak kita udah pakai margarin dan ayamnya juga sudah tadi kita marinasi, jadi ayam sudah gurih banget. Kemudian aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, sebentar aja udah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga ayu banget, yang pasti nanti anak-anaknya Flavis di rumah itu suka banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep oseng tempe yang enak. Nanti kita kasih lombok hijaunya yang banyak biar makin sedap dan makin gurih lagi.
Ini sudah aku siapkan tempe, kemudian mau aku potong-potong. Motong-motongnya itu saya suka-sukanya Flavis, mau kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis panjang boleh, mau tebel panjang juga boleh. Aku suka banget resep ini, nggak tahu kenapa ya, Flavika itu suka banget sama yang namanya tempe ataupun tahu. Itu udah kayaknya wajib ada lauk setiap hari itu tempe atau tahu. Nah hari ini biar nggak bosen, aku mau oseng aja nanti pakai kecap, pakai lombok hijau. Nah setelah tempenya kita potong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau tambahkan cabai hijau besar yang banyak. Nah ini nanti rasanya nggak terlalu pedas Flavis. Jadi kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, bisa ditambahkan juga cabai rawit hijau sesuai dengan selera Flavis. Atau mungkin bagi Flavis yang benar-benar nggak suka pedas sama sekali, ataupun anak-anak yang nggak terlalu pedas sama sekali, ini bisa pakai cabai hijau yang besar seperti ini, cuman bijinya dibuang, jadi nanti tetap dapat warna cantik dan juga tetap dapat aroma cabenya, cuman nanti rasanya nggak pedes. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis saja. Selain ada brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris, jadi bumbunya itu cuma lombok, bawang, brambang, nanti tinggal kita tambahkan gula, garam, kecap aja Flavis. Jadi memang praktis banget, cocok banget untuk Flavis kalau misalnya pagi-pagi itu suka ribut masakan. Nah ini tinggal disereng-sereng aja, jadi menunya praktis banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, dan kita sekarang akan siapkan wajan. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Nah biasanya Flavikasi kalau bikin tempe kecap itu gorengnya itu kering. Nah hari ini aku maunya yang masih setengah basah kayak gini Flavis. Nanti rasanya beda loh sama kalau misalnya kita gorengnya kering. Kemudian kalau sudah digoreng, ini kita sisihkan. Ya kita akan tumis bumbu-bumbunya. Cuman ini nanti minyaknya aku kurangin biar nggak kebanyakan. Pertama-tama masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Ini cabenya nanti belakangan aja. Kita gongsong dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu dan sudah wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin tempenya. Kemudian tambahkan garam, kemudian di sini juga aku mau tambahkan penyedap rasa, kecap manis. Dan satu lagi Flavis, aku tuh rodok lupa tadi gula jawanya atau gula merahnya itu belum dimasukkan. Sekarang kita masukkan. Kalau misalnya nggak ada gula jawa, pakai gula putih juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah enak, sudah sedap, baru kita akan cemplungin cabai hijaunya. Nah kenapa aku masukinnya di belakang, biar nanti tampilannya pada saat kita makan itu masih cantik banget Flavis. Jadi nanti bukan cuman tempenya aja yang kita makan, tapi saat cabai-cabainya itu nanti kita makan pakai nasi. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini wah cantik banget ya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makan untuk lauk nasi rames. Jadi tinggal tambahkan lagi ayam goreng atau telur dadar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes bandeng presto. Kadang-kadang kita pakai bandeng presto tuh cuman digoreng pakai telur biasanya ya. Nah hari ini kita mau bikin resepnya jadi pepes. Rasanya makin enak banget karena di bandeng presto itu kan sudah enak. Apalagi nanti kita tambahkan lagi bumbu rempah-rempah dan juga bahan-bahan lainnya yang akan bikin jauh lebih enak lagi. Nah di sini sudah aku siapkan bandeng presto. Kebetulan bandeng presto kecil-kecil Flavis. Kalau misalnya Flavis punya bandeng presto yang besar, dipotong aja menjadi beberapa bagian, disesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini udah komplit banget. Aku pakai kemangnya tuh banyak Flavis, ini 2 tekem atau 3 tekem tuh ada. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi tomat. Di tomatnya juga agak banyak. Kemudian aku tambahkan juga cabai rawit yang masih bungkulan. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya ya. Ada brambang, kemudian ada kemiri, juga ada bawang, ada jahe, dan juga ada kunir. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskan ya. Oh ya, di sini juga aku tambahkan sedikit merica. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita akan sisihkan, kita tuang dalam wadah. Di sini kita akan tambahkan lagi ada penyedap rasa, kemudian ada garam.
Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah ini kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi ada kemangi, juga ada tomat, dan juga ada cabai. Oh ya, aku mau sama Flavis di rumah karena bandeng presto itu kan sudah asin dan sudah gurih. Jadi di bumbu ini Flavis ngasih garamnya itu sedikit aja, sama penyedap rasanya sedikit aja. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini sekarang kita siap untuk membungkusnya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daun pisang dan juga ada tusukan gigi. Kemudian kita lalu kita ambil sedikit daun kemangi dan bumbunya, lalu kita ambil ikannya, kemudian balut lagi dengan bumbunya. Setelah ini baru kita bungkus. Tapi bungkusnya boleh seperti yang aku pakai cara hari ini, ataupun misalnya Flavis cuma mau lipet aja itu juga boleh. Kalau misalnya di rumahnya Flavis nggak ada daun pisang sama sekali, mungkin Flavis juga tinggal di luar negeri susah untuk nyari daun pisang, juga bisa pakai aluminium foil ya. Kemudian kalau misalnya sudah dibungkus, nanti siap untuk kita kukus. Nah ini kalau misalnya bagian ujungnya kurang rapi, nanti Flavis bisa gunting aja supaya rapi. Sekarang kita akan masukkan ke dalam kukusan. Ini aku mau kukus selama 35 menit setelah air mendidih. Sebenarnya itu bandeng presto sudah enak, sudah mateng, jadi cepat matangnya. Cuman aku mau sedikit lama supaya nanti bumbunya itu benar-benar tanak banget Flavis. Jadi nanti rasanya itu benar-benar gurih dan juga masakannya nggak cepat basi. Dan juga bagi Flavis yang mungkin mau bikin stok lauk agak banyak ataupun mau jualan, itu juga cocok banget. Misalnya Flavis masak dalam jumlah yang banyak, kalau misalnya nanti nggak peranti bisa masukkan ke dalam kulkas. Kalau misalnya Flavis mau maem, tinggal manggang aja seperti aku hari ini. Jadi separuhnya aku masuk kulkas, separuhnya lagi aku mau langsung pakai untuk maem. Jadi sewaktu-waktu misalnya Flavis mau sarapan tuh tinggal ngambil dalam kulkas, keluarin sebentar, habis itu tinggal dipanggang seperti ini. Jangan lupa pada saat manggang wajannya atau panggangannya dikasih sedikit minyak supaya nanti lebih membakar daun pisangnya, itu nanti bikin aromanya itu makin wangi lagi. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, sudah enak banget. Sekarang mau langsung disajikan di meja makan. Ini udah cocok banget. Mama pakai nasi anget, ada tempe goreng sereng, itu lebih enak lagi. Apalagi ada jangan beningnya, itu makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep cumi sambal ijo. Wah ini favoritnya Flavis banget kalau lagi maem ke warung Padang. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan cumi. Ini cuminya pilih yang masih seger nih. Tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya. Saat tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan. Kemudian sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu kecil ya, karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan mimpes. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita goreng cuminya terlebih dahulu. Nah di sini Flavis penting banget untuk cari cuminya itu masih seger banget Flavis, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Pokoknya kalau cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang. Kemudian kalau sudah cukup kita goreng, kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya. Sini kita siapkan cabai hijau, ada yang rawit dan juga ada yang besar, bawang, brambang, kemudian tomat. Kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan. Nah untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja Flavis, ataupun kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper. Nah itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya, karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya, enaknya itu sambal hijaunya itu masih rada kasar-kasar gitu Flavis. Nah kurang lebihnya kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita akan siapkan wajan lagi, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan masukkan sambalnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nih kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya, supaya makin gurih lagi. Nah sekarang tambahkan serai biar makin wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai gula putih ya, jangan pakai gula Jawa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis, mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget.
Pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, mau digoreng sering begitu aja juga rasanya udah enak banget, apalagi dimasak seperti ini. Nah ini kalau cuminya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, kan tadi kan cuminya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, sudah tanak, sudah enak banget. Ini sekarang kita akan angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapannya enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Aku suka banget kalau misalnya maam cumi kayak gini di warung Padang itu suka pakai sayur nangkanya atau sayur kubisnya, itu kan enak banget. Tapi yang penting tuh nasinya itu masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bakwan yang enak banget. Iki bakwan ini rada beda karena kita mau pakaiin teri. Ini teri tadi sudah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai jagung manis. Wih, nanti makin enak lagi. Tadi gurihnya dari teri, terus manisnya dapatnya dari jagung. Kemudian jagungnya kita pretelin kayak gini atau kita serut. Setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan lagi bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya sini aku pakai bawang bombay. Bawang bombaynya separuh aja biar tidak kebanyakan. Kemudian kita cincang kasar. Dan ada bawang bombay di sini juga aku mau tambahkan lagi. Bahan lainnya aku pakai cabai hijau besar ya. Ini kita iris setipis-tipis mungkin. Kalau misalnya Flavis nanti mau lebih pedas, jangan ragu untuk nambahin cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita cincang kasar aja. Jadi bakwannya kali ini tuh semuanya dirajang Flavis. Jadi lebih praktis, rasanya juga enak banget. Nah nanti biar makin aromanya harum dan juga rasanya makin gurih, di sini aku mau tambahkan lagi godong bawang. Ini godong bawangnya juga kita akan potong tipis-tipis. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita akan campurkan ke dalam mangkok berisi jagung manis. Tambahkan lagi ini juga terinya. Kemudian ada kaldu bubuk, garam, dan juga gula pasir sedikit. Ini garamnya jangan banyak-banyak ya karena terinya sudah asin. Kemudian campurkan tepung terigu. Wis tepung terigu aja, nggak perlu bahan-bahan lain, misalnya tepung beras atau telur, nggak usah, cukup ini aja. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan tambahkan lagi air. Nah ngomong-ngomong, aku dapat resep bakwan ini Flavis waktu aku kerja di Singapura tuh, punya temen kerja sama orang Malaysia Flavis, sama orang Melayu maksudnya ya. Nah dia pernah bikin resep bakwan tuh modelnya kayak gini. Awalnya aku pikir apa ya enak gitu kan, tapi pas aku coba loh ternyata kok ya enak tenan, dan aku juga sering bikin untuk keluarga aku di rumah. Nah ini kalau semua bahan sudah masuk, nanti kita aduk-aduk sampai kita dapat tekstur, jangan sampai terlalu lembek dan juga jangan terlalu padat. Nah kurang lebihnya kayak gini Flavis, ini udah pas banget. Kemudian sekarang kita akan langsung siapkan wajan. Kemudian kita kasih minyak, kalau bisa minyaknya yang rodok banyak. Kemudian caranya kita akan ambil 1 sendok, kemudian kita pipihkan. Aku maunya hari ini yang tipis melebar Flavis, tapi kalau misalnya Flavis mau yang gendut-gendut, bakwannya juga boleh banget. Misalnya gendut tapi dalamnya agak sedikit basah, itu juga enak banget sih. Tapi hari ini aku mau bikinnya yang rodok garing. Jangan lupa kita bolak-balik, biarkan nanti sampai mateng dan warnanya cantik banget. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini rasanya enak banget, gurih banget. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa adonannya. Tadi kan banyak banget, jadi wajannya nggak cukup muat banyak, jadi sedikit-sedikit aja. Nah cara gorengnya juga sama seperti yang pertama tadi ya Flavis. Jadi kita tinggal cemplungin ke dalam minyak yang panas. Jangan lupa nanti dipipihkan supaya nanti dapat tekstur yang tipis dan juga nanti renyah. Kemudian jangan lupa kita bolak-balik juga sampai nanti warnanya kuning keemasan dan matang merata sempurna.
Setelah ini baru kita akan angkat. Nih cocok banget untuk kita nyemil di sore hari atau pagi hari, ataupun juga untuk lauk makan nasi rames, itu rasanya bener-bener enak banget. Yang penting pada saat maam tuh masih anget-anget, kayak tadi nih waktu bikin video Flavis, jadi sambil goreng itu sambil pada maam, jadi hasilnya itu yang di video cuma segini Flavis, aslinya harusnya dapatnya itu 2 kalinya ini, tapi ya wes nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging sapi. Ini resepnya simple banget. Jadi kalau aku ngomong tuh cuma cemplang-cemplung sering mateng, tapi rasanya enak, empuk, dan bikinnya juga cepet banget. Pertama-tama kita siapkan dulu daging sapi yang masih segar. Kemudian ini akan kita potong tipis-tipis supaya nanti lebih cepat empuk pada saat kita masak ya. Dan juga Flavis, kalau untuk masakan tipe yang kayak gini, ini dagingnya nggak boleh dalam keadaan basah. Jadi misalnya habis Flavis cuci, setelah itu nanti ditiriskan terus dilap pakai tisu dapur supaya dagingnya kering. Nanti kalau misalnya basah terus dimasak, jadinya malah alot karena kita masaknya tuh dalam waktu yang sebentar banget. Kemudian di sini kita akan marinasi dengan gula pasir, kemudian tambahkan garam, kemudian di sini aku pakai saus teriyaki. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan kecap manis dan juga sedikit tepung maizena. Kemudian kita aduk rata dan kita akan marinasi minimal 15 menit supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis nggak punya cabai hijau besar, ya boleh pakai paprika. Cuman di tempatnya Flavikasi di Kebumen, nyari paprika sak pasar kok ya nggak ada. Ya wes akhirnya aku pakai cabai hijau besar, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong besar-besar aja ya. Nah ini supaya nanti dimasaknya lebih cantik. Ini kan masih nempel, kita lepasin ya. Kemudian setelah ini kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada merica, bawang putih, kemiri, dan juga ada jahe. Ini kita haluskan. Tapi bisa menghaluskan pakai ulekan ataupun pakai blender, nggak masalah. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu daging yang sudah tadi kita marinasi minimal 15 menit ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai berubah warna dan kira-kira sudah matang, baru kita akan angkat. Kurang lebihnya hasil akhir gorengannya kayak gini Flavis. Ini sudah matang, ini kita angkat, ini kita sisihkan. Nah ini rasa dagingnya aja ini sudah enak banget Flavis. Apalagi nanti kita akan tambahkan dengan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Kalau sudah disisihkan, ini minyaknya nggak usah dibuang. Ini minyaknya akan kita pakai untuk gongsong bawang putih dan juga teman-temannya tadi yang sudah tadi kita haluskan ya. Ini kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Setelah ini baru kita akan cemplungin lagi daging yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kalau misalnya dagingnya sudah masuk, di sini kita tambahkan lagi margarin ya supaya nanti rasanya lebih gurih. Kemudian kecap manis, kemudian kasih sedikit garam. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Ini aromanya udah bener-bener wangi banget. Kalau kira-kira semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, di sini kita akan cemplungin tadi bahan-bahan lainnya ya. Ada bawang bombay dan juga ada cabenya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah kalau misalnya bawang bombay dan cabenya sudah masuk, udah masaknya nggak usah lama-lama Flavis, aduk-aduk sebentar supaya nanti setelah kita sajikan di piring warnanya masih cantik banget kayak gini. Ini rasanya enak banget, aromanya juga harum banget. Yang pasti daging sapinya juga empuk banget. Senajan masaknya tuh cuman cemplang-cemplung sreng, tapi dagingnya bener-bener empuk, bukan cuma empuk tapi juga lembut banget dan rasanya juga enak banget. Ini cocok kita maam untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam, wis jan rasanya enak banget. Yang penting nasinya masih hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep rica-rica ati ampela. Wis, jangan rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ati ampelanya. Ini masih seger banget ya. Ini sudah dicuci bersih, kemudian ini akan kita rebus. Langsung aja kecemplungin ke air mendidih. Kemudian ini aku tambahkan sedikit garam, cuma tadi pas nuang garamnya itu nggak kelihatan di kamera. Sambil menunggu direbus, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Nah, untuk bumbu rica-rica itu harus pepek banget ya. Di sini kita siapkan kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, kunir, dan juga ada cabai. Nah, ini cabainya aku campur, ada cabai rawit, ada cabai hijau besar, ada cabai keriting. Ini cabainya itu yang banyak, namanya juga rica-rica ya, supaya nanti rasanya itu pedas banget. Ini kan kita giling, aku pakai chopper ya, biar nanti teksturnya itu nggak halus banget. Kalau sudah digiling, ini kita sisihkan, kemudian ini kita tengok ati amplaknya, ini sudah mateng. Ini akan kita angkat, kemudian ini akan kita sisihkan, nanti biarkan dingin dulu. Setelah dingin nanti kita akan potong-potong. Nah, untuk motong-motongnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavi. Mau kecil-kecil boleh, mau sedang-sedang juga boleh, ataupun misalnya Flavi lebih suka yang utuh, itu juga nggak apa-apa. Pokoknya disesuaikan aja dengan seleranya Flavi di rumah. Nah, ini setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah, kemudian kita langsung memasaknya ya. Di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita giling. Nah, di sini kan aku gilingnya pakai chopper lapis, jadi biar teksturnya agak kasar. Tapi kalau misalnya Fatus mau yang halus, itu juga boleh banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun salam, kemudian daun jeruk, dan juga daun kunirnya nggak boleh ketinggalan ya, supaya nanti ada aroma khasnya gitu. Kalau bumbunya sudah wangi, kita akan masukkan ati ampela yang sudah tadi kita rebus dan kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir boleh, gula Jawa boleh, kemudian garam, penyedap rasa. Kemudian di sini aku pakai kecap manis. Kecap manisnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air dan kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget dan rasanya udah enak banget. Kira-kira teksturnya kayak gini Flavis. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini mau aku tambahkan tomat yang sudah diiris-iris, kemudian ada daun bawang sudah diiris-iris, dan juga kemanginya nggak boleh ketinggalan biar aromanya wes makin wangi banget. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, kalau semua bahan tadi sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Ini seperti ini aja udah cukup. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, dan rasanya wis jan enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makme pakai nasi. Terus kalau ada kerupuk yang bunder-bunder, itu wis jan enak banget. Terima kasih banyak guys sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes ayam. Kadang kita suka bosan ya, ayam tuh cuma digoreng aja. Hari ini kita mau bikin pepes ayam yang enak banget. Ini aku pakai bagian yang sayap ya, Flavis bisa pakai bagian manapun sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini ada lengkap banget Flavis, bawang, brambang, kemiri, kunir, jahe, laos. Juga di sini kita kasih serai, terus ketumbar, dan juga kita kasih cabai. Ini karena aku nggak mau terlalu pedas, jadi pakainya cabai keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Jangan lupa tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri sedikit minyak, kemudian kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya juga sudah mulai kering kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ayamnya, kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini nggak perlu dikasih air ya, cukup kita aduk-aduk dengan bumbunya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini nggak perlu sampai yang matang dan empuk banget, yang penting bumbunya udah rata dengan ayamnya. Nah, kayak gini aja Flavis. Ini sudah cukup kita masak. Ini aromanya udah harum banget. Ini kan kita dinginkan. Kemudian kalau sudah dingin, kita akan siap untuk membungkusnya. Di sini aku mau tambahin tomat supaya nanti rasanya lebih seger banget. Kemudian di sini aku tambahin juga daun salam biar nanti aromanya makin harum. Kemudian di sini aku pakai lidi untuk tusukannya nanti ya. Kemudian di sini nggak ketinggalan ada daun pisangnya. Ini daun pisangnya sudah dialum-alumin supaya nanti pada saat membungkus nggak gampang pecah.
Cara bungkusnya gini ya, kita ambil daun pisang, kemudian kita kasih 1 lembar daun salam, kasih tomat, kemudian kita ambil bagian ayam yang sudah tadi kita masak dengan bumbu, boleh 2 ataupun 3 potong, pokoknya sesuaikan aja dengan selera Flavis ini supaya nanti sekali maem aja. Nih kalau 3 potong ini bagi aku sekali maem, jadi begitu buka nanti langsung habis. Kemudian ini akan kita kunci pakai tusuk gigi atau pakai biting, dan kita akan bungkus semuanya nanti sampai habis. Cara bungkusnya sama seperti tadi. Kalau misalnya semuanya sudah dibungkus, kita siapkan kukusan. Ini sudah mendidih airnya, kemudian kita akan masukkan pepes yang sudah tadi kita bungkus dengan daun pisang, dan kita akan masak. Ini aku masaknya 1 jam setelah air mendidih tadi ya. Nah sebenarnya setengah jam itu juga udah matang, cuman aku maunya sampai benar-benar tanak banget, dan itu bikin nanti rasanya enak banget dan bumbunya tuh ngeresep banget. Dan ini sudah matang, sudah tanak, kita dinginkan. Ini Flavis bisa nanti masukkan ke lemari es untuk suatu waktu Flavis mau maem tinggal manggang aja. Cara manggangnya seperti ini Flavis. Ini panggangannya kita kasih sedikit minyak, kemudian kita langsung letakkan pepesnya di atasnya. Nah ini aku juga hari ini nggak langsung tak panggang semuanya Flavis, jadi separuh aja, nanti separuhnya aku simpen di lemari es. Nanti kalau misalnya pagi-pagi mau sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam, tinggal ambil aja di lemari es, kemudian kita panggang. Jangan lupa ya, pada saat manggang wajan atau panggangannya diolesin sedikit minyak supaya nanti ada aroma bakarannya, itu nanti yang bikin pepesnya jadi enak banget rasanya. Nah ini sudah selesai kita panggang, sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Mumpung ini masih anget banget, jadi mau aku langsung maem. Ini aku juga mau kasih tahu ke Flavis di rumah hasilnya seperti apa sih pepes ayam kita hari ini. Nah sudah seperti ini Flavis, ini ada kuah-kuahnya nyemek gitu. Ini nanti kita maem pakai nasi anget, wis jangan, rasanya enak banget, apalagi ini bumbunya tuh pepek banget. Terima kasih banyak kan sudah menyaksikan video Flavis hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tumisan nangka muda yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget loh. Jadi kalau resep nangka muda kayak gini kita tumis selalu ada di warung-warung ramesan di Kebumen. Rasanya itu enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini nangkanya kita rebus terlebih dahulu ya, supaya getahnya tuh hilang, tapi jangan sampai terlalu lama-lama nanti keempukan. Nah kira-kira kayak gini aja Flavis, ini sudah cukup. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah setelah ini kita akan siapkan bahannya ya, nggak ketinggalan. Bisa kalau ada nangka muda tuh selalu ada godong melinjo atau godong so. Ini nanti bikin warnanya jadi cantik dan juga ada rasanya jadi enak banget. Kemudian ini kan kita potong-potong, boleh potong tipis-tipis kayak gini ataupun potong lebar-lebar juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja. Pertama-tama kita siapkan brambang atau bawang merahnya, kemudian kita potong tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini juga kita siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Selain ada bawang brambang, kita juga akan siapkan cabai. Nah kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah keriting kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau pedes bisa pakai cabai rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Ini kita potong-potong. Selain ini kita akan sisihkan. Nah ini aku punya bumbu rahasianya Flavis. Ini aku pakai udang kering yang kecil-kecil atau biasa kita sebut itu udang rebon. Ini kita sangrai. Kalau kira-kira aromanya sudah harum, ini akan kita giling. Aku menggilingnya menggunakan grinder. Flavis juga bisa pakai ulekan kalau mau, nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah si udangnya ini nanti bikin tumisannya itu jadi gurih banget. Walaupun nanti misalnya Flavis masaknya nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah bener-bener enak banget. Dan hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah halus, kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan. Kita langsung beri minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita langsung cemplungin aja cabenya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai benar-benar harum banget. Kalau misalnya semuanya sudah harum, baru di sini kita akan cemplungin udang rebon yang sudah tadi kita gongsong dan juga kita giling. Wah ini aromanya wes jan enak banget.
Kemudian kita akan cemplungin nangka yang sudah tadi kita rebus, kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam. Kalau mau tambahkan penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya wis gurih banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti rasanya udah enak banget. Kalau kira-kira sudah hampir mau diangkat, kita cemplungin godong linjonya. Nah, ini supaya nanti pada saat disajikan godong linjonya itu warnanya masih cantik, guys. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau dirasa sudah mateng, rasanya udah enak banget, ini akan langsung kita angkat dan kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi putih yang masih anget, tempe goreng sering juga enak banget, tempe bacem, tahu bacem itu juga rasanya wis enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ikan goreng yang enak banget. Nanti juga kita akan bikin sambelnya yang enak banget juga. Ini aku pakai ikan mujair. Fluffies bisa juga boleh pakai ikan, misalnya ikan nila, ikan gurame, ataupun Fluffies mau pakai ikan bandeng, itu juga enak banget. Saya Fluffies di rumah aja sesuai dengan selera Fluffies sukanya ikan apa ya. Kemudian ini akan kita bikin bumbu marinasinya. Di sini aku pakai bawang putih, ketumbar, kemudian jahe, juga kasih garam. Fluffies kalau misalnya mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget, sesuaikan aja dengan selera Fluffies di rumah. Kemudian tambahkan lagi air, aduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita marinasi ikannya kurang lebih 10-15 menit aja udah cukup. Biarkan bumbu bener-bener ngeresep ke dalam daging ikannya ya. Kalau misalnya sudah dimarinasi, kita akan langsung siapkan aja wajan. Kita kasih minyaknya yang agak banyak ya. Kemudian kita akan goreng ikannya. Gorengnya baliknya kalau aku cukup satu kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng, setelah ini baru kita akan balik. Kita akan tunggu lagi sampai nanti matang lagi. Setelah ini kita akan angkat. Nah, seperti aja Fluffies, ini sudah mateng, warnanya juga udah cantik banget. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan langsung bikin sambelnya. Ini sambelnya enak banget, bikinnya juga praktis, simple banget. Pertama-tama di sini kita akan goreng, ada cabai merah, cabai hijau, bawang, brambang. Kemudian ini kalau sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian ini nanti akan kita haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan tentunya ya. Kalau kita bikin sambal enaknya tuh pakai ulekan Fluffies. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam. Kalau Fluffies mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Pokoknya sesuai dengan seleranya Fluffies di rumah aja. Kemudian kita ulek. Nah, aku kalau bikin sambal itu sukanya tuh nggak sampai yang halus banget, jadi masih ada kasar-kasar gini Fluffies. Ini nanti bikin tampilannya cantik. Kemudian ini kita siram dengan minyak jelantah bekas goreng sambalnya tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, di sini untuk bikin yang seger banget, aku mau pakai jeruk limau. Kalau misalnya Fluffies nggak punya jeruk limau, juga boleh pakai jeruk nipis. Ini nanti bikin rasanya jadi wis pedes, gurih, tuh seger gitu rasanya. Kemudian ini kan ada biji-bijinya, ini kan kita buang. Kemudian ini akan kita aduk rata. Setelah ini, setelah sambelnya sudah jadi, langsung kita sajikan di meja makan. Tadi kan ikannya sudah mateng, kemudian ini sambelnya juga sudah jadi. Ini langsung kita akan maem pakai nasi yang masih anget banget. Tambahkan lagi tempe goreng sereng, tahu goreng sereng, ataupun terong goreng, ataupun pakai rebusan misalnya kubis, ataupun bayam, ataupun timun, ataupun lalapan sesuai dengan seleranya Fluffies di rumah. Wes, cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.